Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda baginda Nabi, "Iyyakum takutlah kalian wal julusa, duduk-duduk fituraqati di jalanan-jalanan." Qalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malana kami tidak bisa menghindari malana min majalisina budun, malana tidak ada bagi kami min majalisina dari majelis-majelis kami, duduk-duduk kami, budun untuk menghindar atau haddasu yang mana kami berbincang-bincang fiha di dalam majelis-majelis itu. Qala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza abaitum bila mana kalian tidak mau illal masjid kecuali membuat majelis tempat duduk untuk berbincang-bincang, fa'tu maka hendaknya kamu menunaikan at-tariqa jalan haqqahu haknya jalan. Qalu mereka berkata, "Wa dan apakah haqqut tariqi haknya jalan?" Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda baginda Nabi, ghaddul basar. Haknya jalan adalah memanjamkan mata, karena orang itu di jalanan itu akan melihat para wanita-wanita yang lewat. Jadi orang-orang yang tidak bisa kita lihat. Wa kaful adza, dan mencegah menyakiti orang lain. Kadang-kadang orang itu di jalanan melihat orang lewat, langsung menyakiti hati mereka. Lihat tuh kok gini lah, itu ngerasani. Nah itu sudah begitu kebiasaan orang yang duduk di jalan. Ada orang jalan lewat, orang lewat di jalan, ya terus dibincang-bincangkan. Maka hendaknya harus menjaga diri jangan sampai menyakiti orang lain. Waradus salami, dan menolak salam. Waradus salami, dan menolak salam. Maksudnya menjawab salam. Waradus salami, dan menjawab salam. Kalau ada orang yang salam, maka hendaknya menjawabnya. Wal amru bil ma'rufi, dan berbuat dan memerintahkan kebaikan. Wan nahyu, dan melarang anil mungkari, dari kemungkaran. Muttafaqun alaih. Di jalanan itu tempatnya orang bermacam-macam. Ada wanita, maka perlu ghaddul basar. Ada orang yang berbuat mungkin tidak sesuai dengan hati kita, maka mesti jangan menyakiti orang lain. Karena kadang-kadang orang lewat mengucapkan salam, maka jangan henti-hentinya kamu selalu menjawab salam. Menjawab salam. Ada orang datang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Datang lagi, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Datang lagi, "Waalaikumsalam." Akhirnya ketika capek, yang lewat sana enggak usah salam-salam dan repot kan gitu. Enggak boleh yang seperti itu. Enggak boleh bosan. Kemudian di jalanan itu banyak orang, ada aja orang itu yang berbuat mungkar, itu berbuat kemungkaran itu. Maka itu harus selalu amar ma'ruf munkar. Dan juga ada aja kadang-kadang sudah waktunya sholat atau waktu sudah dengar adzan, orang masih duduk-duduk, harus amar ma'ruf munkar. Harus amar ma'ruf dan nahi munkar. Ada orang berantem di tengah jalan, ada orang yang kurang adab di tengah jalan, ada orang yang macam-macam lah permasalahan di jalanan itu, karena semua orang lewat. Maka hendaknya karena kamu melihat, ya kamu wajib amar ma'ruf nahi munkar. Muttafaqun alaih. Wa Nabi Talha dari Abu Talha Zaid bin Sahal radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata Abu Talha, kunna adanya kami qu'udan, duduk-dudukan bil afniyati di emperan. Natakhadasu kami berbincang-bincang fiha di emperan depan dekat jalanan. Faja'a maka datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama maka baginda Nabi berdiri alaina atas kami. Faqala maka beliau berkata, "Malakum, apakah iku lakum bagi kalian? Wali majlis su'udadi
dengan majelisnya jalanan. Apa yang terjadi kepada kalian kok kalian duduk-duduk di jalanan kayak begini? Istanibu, jauhilah kalian majalis su'udat, duduk-dudukan membuat majelis di jalanan. Faqulna, maka kami berkata, innama qa'adnya hanyalah kami duduk li ghairi ma ba'sin, selain perkara yang tidak untuk berbuat dosa, selain perkara yang menjadikan dosa. Kami duduk-duduk ini membicarakan perkara yang bukan dosa maksudnya. Qa'adna, kami duduk, natadzakaru, saling mudzakarah, wa natahaddatsu, dengan berbincang-bincang. Qala, bersabda baginda Nabi, immala, bila mana kamu tidak mau kecuali mesti duduk-duduk di jalanan, fa'addu, maka tunaikanlah haqqah, haknya jalanan. Apa itu haknya? Ghaddul basar, memejamkan mata, wa raddus salam, dan menjawab salam, wa husnul kalam, dan baiknya perkataan. Apa baiknya perkataan? Ya amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Husnul kalam itu ya yang terbaik adalah amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Rawahu Muslim. Dakwah. Itulah makanya para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa dakwah infiradi itu selalu itu wajib. Kamu melihat orang, ya kamu wajib dakwah. Bahkan katakan itu adalah fardhu ain. Dakwah itu selalu mengajak kebaikan, selalu berbuat husnul kalam, itu maksudnya dakwah. Rawahu Muslim. As-su'udat, mana ya su'udat bidhammis shad, dengan dhammahnya shad, wal aini, dan dhammahnya ain, at-turuqat, yaitu jalanan. Wa an Jaririn, dari Jarir radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Jarir bin Abdullah, sa'altu, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadharil faj'ati, dari melihat dadakan, tahu-tahu melihat yang bukan mahram secara dadakan. Qala, maka bersabda baginda Nabi, isrif, segera palingkanlah basaraka, penglihatanmu. Rawahu Muslim. Nanti orang itu kalau mendadak melihat apa itu yang bukan mahram, dan segera dipalingkan. Lakal ula wa alaikasani, yang pertama itu enggak dosa, kalau meneruskan itu jadi dosa. Jadi kalau segera dipalingkan, maka tadi itu yang pertama itu enggak dosa. Wa an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, berkata Ummu Salamah, hati memang begini, sebaiknya seorang itu, orang laki-laki, seseorang itu, bagi orang yang melihat, yaitu segera memejamkan mata. Bagi orang yang dilihat, maka segera usaha tidak dilihat. Biasanya yang dilihat itu kebanyakan wanita, maka wanita itu usahalah supaya dia ini tidak dilihat oleh laki-laki. Tuh. Sehingga tidak menjadikan para laki-laki itu dosa. Nah, hari ini orang itu usaha dilihat, makanya itu wajahnya itu dipoles, yang kasar dihaluskan, itu yang hitam diputihkan, yang sipit dilebarkan, yang pesek dimancungkan. Itu ya semuanya, yang dongos dikawat, dibegel. Nah, ini semuanya itu berbuat untuk apa itu? Nah, orang-orang lain loh ya, maksudnya bukan santri Al-Fatah. Kira-kira orang-orang lain. Itu kan untuk apa? Untuk memperlihatkan wajahnya. Untuk memperlihatkan wajahnya. Hari inilah maka para laki-laki juga sudah senang lihat wajah wanita-wanita bukan mahram, sedangkan wanita-wanita yang ajnabiyah juga pengen memperlihatkan kepada para ajnabi, orang lain. Kayak ini jadi terjadi fitnah. Jadilah fitnah.
Kalau orang-orang zaman dulu, para wanita ini selalu kalau berjalan di pinggir itu biar tidak menampakkan wajahnya, tertunduk begitu, biar tidak menampakkan wajahnya. Kemudian laki-lakinya juga selalu berpaling. Oh, ada wanita ini berpaling. Para laki-lakinya juga seperti itu. Alangkah bedanya zaman dulu dan zaman sekarang. Makanya doanya orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang itu berbeda, itu ya jangan terus protes sama Gusti Allah. Orang-orang dulu kok diijabahi doanya, doa-doa kami kok enggak patek makbul. Apa salahnya wong sama-sama Gusti Allahnya, sama-sama Gusti Allahnya memang. Tetapi beda hambanya. Dulu itu hamba betul, taatnya itu luar biasa. Yang sekarang ini apa? Hamba-hambanan. Makanya kalau kita pengen makbul doanya, maka mesti jadi hamba yang betulan, yang taat betul di dalam kondisi sir atau dalam kondisi alaniyah. Ada orang, enggak ada orang sama. Wa Ummu Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, qala kata Ummu Salamah, kuntu adanya aku inda Rasulullah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa indahu dan di sisi baginda Nabi Maimunah, ada Maimunah. Fa aqbala, maka menghadap Ibnu Ummi Maktum. Ini muadzinnya Nabi yang orangnya itu buta. Itu Abdullah Ibnu Ummi Maktum ini. Wadhalika, dan kejadian itu ba'da umirna, setelah kami diperintah bil hijab, untuk berhijab. Faqala, maka bersabda an-nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihtajiba minhu, berhijablah kalian berdua dari Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Maktum masuk, kalian berdua berhijablah. Berhijab itu. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa, tidaklah huwa Abdullah bin Maktum a'ma, buta, la yusiruna, dia tidak melihat kami. Wong dia buta aja tidak melihat kami, kenapa kami harus berhijab? Wala ya'rifuna, dan tidak mengenali kami. Faqala, maka bersabda an-nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afa amyawani antuma, lalu apakah kalian berdua juga buta? Jadi laki-laki itu enggak boleh melihat wanita, demikian juga wanita enggak boleh melihat laki-laki. Apa amyawani antum, apakah kalian berdua juga buta sama Abdullah? Maka berhijablah. Hijab itu untuk kamu juga, bukan hanya untuk orang lain. Alastuma, tidakkah kalian berdua tubsiranihi, melihat kalian berdua melihatnya, melihat Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, maka itulah berhijablah supaya kalian tidak melihat. Rawa, berfirman Abu Dawud, sebagian ulama mengatakan laki-laki melihat wanita itu haram. Wanita melihat laki-laki haram. Ada yang mengatakan kalau wanita melihat laki-laki itu makruh. Tapi ya seperti itu. Tapi hari ini sama aja. Karena kenapa dikatakan makruh begitu? Dikatakan biasanya wanita itu kalau melihat laki-laki itu tidak syahwat, kan? Ya, biasa wanita itu melihat laki-laki. Berbeda dengan laki-laki melihat wanita, meluap-luap gitu. Tapi hari ini kayaknya sudah enggak begitu. Wanita melihat laki-laki pun juga sama meluapnya gitu. Jadi yang cocok itu ya sama-sama haramnya. Wallahu a'lam. Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sudah bersabda, la yanzuru, tidak melihat ar-rajulu, seorang laki-laki, ila auratir rajuli, ke auratnya laki-laki yang lain.
Auratnya laki-laki dengan laki-laki itu baina surrah war rukbah, ya antara pusar dan lutut. Nah, di bawah pusar nggak boleh dilihat, di atasnya lutut nggak boleh. Lutut tidak termasuk, di atasnya lutut itu juga tidak boleh dilihat. Antara laki-laki dan laki-laki. Walal mar'atu ila auratil mar'ah, laki-laki dan perempuan dengan perempuan sama juga, yaitu baina surrah war rukbah. Kalau laki-laki melihat perempuan, kalau laki melihat perempuan, oh nggak bisa. Kalau laki-laki dengan perempuan itu, perempuan mesti harus jami'ul badan. Ulama mengatakan sampai, sebagian ulama mengatakan sampai kepada wajah dan kedua telapak. Sampai. Wala yufdi, dan janganlah berdempetan ar-rajul seorang laki-laki ila rajul kepada laki-laki yang lain fi thawbin wahidin, di dalam pakaian yang satu. Maksudnya dia berselimut sedangkan kondisinya tidak berpakaian, kemudian berdempetan di dalam satu selimut. Ini haram. Walaupun sama-sama laki-lakinya. Walaupun sama-sama laki-lakinya. Karena ini akan mendatangkan fawahish yang seperti itu. Wala tuhdi, dan janganlah berdempetan almar'atu seorang laki-laki ilal mar'ati kepada laki-laki fi thawbin wahidin, di dalam satu pakaian. Juga wanita ya. Almar'atu seorang perempuan ilal mar'ati ke perempuan yang lain fi thawbil wahidi, di dalam satu fi thawbi, dalam bagian al-wahidi yang satu, rawahu Muslim. Jadi wanita dengan wanita berselimut satu selimut enggak boleh. Laki-laki dengan laki-laki di dalam satu selimut enggak boleh, ya seperti itu. Terutama kalau itu tidak berpakaian. Mutajarridah itu enggak, mutajarrid enggak bisa, enggak boleh. Bahkan sebagian ulama yang mengatakan walaupun ada hail, artinya masih berpakaian pun, itu juga ada sebagian ulama mengatakan juga tidak boleh. Dan larangan ini adalah litahrim, kata Imam Nawawi. Haram. Kalau ada orang yang berbuat seperti ini, maka hendaknya ditakzir. Tapi ini yang yang tidak berpakaian dalam satu selimut. Walaupun tidak terjadi apa-apa pun, kalau sudah bersentuhan dalam satu selimut, dalam satu pakaian, orang tidak berpakaian dalam satu pakaian, satu sleeping bag namanya begitu. Nah, ini ditakzir, bukan had tapi takzir, dihukum. Ya Allah ya Rabbana, agama kita ini Masya Allah mengajari kebaikan, mengajari akhlak, mengajari muasyarah, muamalah. Kalau ini diamalkan dengan baik, maka manusia akan hidup dengan baik. Hidupnya jadi perkara yang detail sama urusan. Nanti kalau tidur jangan satu selimut, apalagi tidak berpakaian, jangan. Nah, kalau ini ada, kalau tidur jangan tengkurap. Kalau tidur ada aturan semuanya. Masya Allah. Kalau tidur maka bersihkan dulu tempatnya. Siapa tahu di situ nanti ada hewan-hewan yang bisa menggigit kamu. Sebelum tidur doalah kepada Allah supaya kamu ini dilindungi dari perkara yang membahayakan. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu dibaca. Itu juga sunnah. Sebelum tidur baca juga penjagaan-penjagaan. Baca 3 qul huwallahu ahad, qul falaq, qul a'udzu binnas, supaya dijaga dari segala perkara yang merugikan kita, yang membahayakan kita ini ketika tidur. Maka baca semuanya. Jadi ini tidak ada yaitu agama yang selengkap ini dalam menata, mengatur, mengajari, menasihati yaitu umat ini melebihi Islam, enggak ada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, wa shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.